Baitul Mal Munzalan Indonesia, lembaga yang fokus pada kegiatan yang meningkatkan kemakmuran masjid, menjadikan masjid kembali menjadi pusat peradaban Islam, solusi kemaslahatan umat. Dimulai dari sebuah masjid kecil di dalam gang, masjid yang terletak di sebuah wilayah permukiman mayoritas warga non-muslim. Kami mengenalnya sebagai Masjid Kapal Munzalan Mubarokan. Baitul Mal Munzalan Indonesia menjadi mitra Ziswaf yang mengelola dana umat untuk mensejahterakan umat. Baitul Mal Munzalan Indonesia memulainya dari sebuah gerakan yang fokus pada kegiatan pendistribusian beras terbaik untuk santri yatim dan penghafal Quran, yaitu gerakan infak beras. Gerakan infak beras kini sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan insya Allah akan terus bertumbuh dan bertambah. Ratusan ton beras telah disalurkan, ribuan pondok pesantren dan panti asuhan telah merasakan manfaatnya. Ratusan ribu santri yatim, penghafal Quran, dan fisabilillah yang telah menerima amanah terbaik dari orang baik. Tak hanya kegiatan infak beras, kegiatan lainnya di Baitul Mal Munzalan Indonesia memberi kebermanfaatan untuk warga di sekitar. Masjid Kapal Munzalan Mubarokan memberikan pelayanan terbaik kepada mustahik produktif, membahagiakan santri yatim dan penghafal Quran dengan segala macam kegiatan yang menyenangkan, memberikan hadiah terbaik dan kegiatan lainnya yang mendukung dakwah fisabilillah. Kegiatan tersebut dibersamai oleh para pejuang agama Allah yang dikenal sebagai Paskas, Pasukan Amal Soleh. Semua pergerakan ini dimulai dari masjid. Kita baru mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan bersalawat kita kepada Rasulullah dengan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad. Ketemu lagi kita di ngapel, ngaji pelan-pelan. Kalau pelan-pelan kapan sampainya ya Pak? Baik, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Hari ini kita coba ngobrol lagi. Judulnya 1 dari 2 kebaikan. Ya. Teman-teman Paskas sekarang, kalau boleh saya tanya, prioritas hidupnya apa sekarang? Saya sambil berdiri di papan tulis ya. Prioritas hidup kita sekarang apa? Sisa umur untuk ibadah dan umat. Baitul Mal Munzalan Indonesia, lembaga yang fokus pada kegiatan yang meningkatkan kemakmuran masjid. Ada. Terus mau nikah lagi? Ampun Mas. Oke, kalau kita golongkan prioritas hidup kita nomor 1 untuk apa? Untuk akhirat dulu atau dunia dulu? Akhirat dulu kan? Prioritas kita adalah akhirat, baru dunia. Setuju ya? Ada yang mau dunia dulu baru akhirat? Oke. Nah, kalau prioritas hidup kita nomor 1 adalah akhirat, baru dunia, ini ada konsekuensinya. Pernah tahu nggak konsekuensinya?
Ayo, kita ngangkat beras, kan ada konsekuensinya tuh. Kerjaan ada malah yang berhenti kerja, yang udah dapat gaji bulanan berhenti kerja, lalu banyak beramal soleh, gaji bulanannya ditukar dengan dagang yang belum tentu income-nya tetap seperti orang kerja di kantoran, betul ya? Iya. Bisa jadi gajinya lebih income-nya lebih besar, bisa jadi income-nya lebih sedikit, karena income-nya nggak pasti, nggak tetap. Kalau di kantor kan income-nya tetap, meskipun belum tentu cukup, benar ya? Meskipun belum tentu cukup, karena bisa jadi gajian bulan ini habis buat bayar yang sakit, bisa jadi ya, gitu. Nah, pernah nggak kita semua nih yang sama-sama ngangkat beras, sama-sama promosiin gerakan infak beras, yang sama-sama mengutamakan anak yatim, kan tujuan kita adalah nyari akhirat, baru dunia, betul ya? Betul. Nah, apa konsekuensi orang yang ngejar akhirat baru dunia? Orang yang menukar dunianya untuk akhiratnya, konsekuensinya apa? Dikucilin kesulitan di dalam dunia. Itu versinya manusia. Kalau versinya Allah, konsekuensinya apa? Kita tanya Allah aja, ya. Ini kan Allah yang bikin standarnya. Iya. Oleh karena itu kita balik tanya Allah. Surat 4 ayat 74. Kan ada Ustaz. Nah, ya, surat 4 ayat 74. Ada yang bisa baca artinya? Fal yuqatil fi sabilillahi alladzina yasrunal hayatad dunya bil akhirah. Ini ngajinya to the point nih, makanya ngaji ngapel, ngaji pelan-pelan, ini ngaji kencang-kencang ini. Ini nggak dikatakan Surat 4 ayat 74, posisi sebelah kanan bagian bawah, betul nggak? Betul ya? Insyaallah. Alhamdulillah. Ada artinya, silakan Ustaz. Maka artinya aja. Karena itu hendaklah orang-orang yang menjual kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat. Stop sampai situ dulu. Dan karena itu orang yang menjual dunia untuk mendapatkan akhirat disuruh apa sama Allah? Berperang di jalan Allah. Berperang di jalan Allah. Berjihadlah, jangan berperang ya. Perang kesannya nanti kita radikal, ekstremis gitu ya. Padahal jihad artinya perang. Berjihad di jalan Allah. Oke? Berjihad di jalan Allah. Orang yang menukar dunianya sudah sepantasnya untuk berjihad di jalan Allah. Lalu lanjutannya, Lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka akan kami berikan pahala yang besar kepadanya. nah, berjihad di jalan Allah itu pilihannya cuma dua. Apa satu tadi? Menang atau Gugur atau kemenangan. mati syahid, ya kan? Ya. Wa may yuqatil fi sabilillahi fayuqtal. Barang siapa yang berjuang di jalan Allah fayuqtal, terbunuh, au yaghlib, atau menang. Jadi ini jihad kita kalau sudah memprioritaskan akhirat, pilihannya cuma dua ini, menang atau mati syahid. Jadi ngangkat beras itu pilihannya cuma dua nih, menang atau mati syahid. Kalau pilihannya cuma saya ngangkat beras supaya nanti kalau bisnis saya udah rutin lagi, nanti saya tinggal ngirim duitnya doang, nanti bukan ini cita-citanya nih, benar nggak? Kita semua yang memprioritaskan akhirat, meninggalkan dunia, disuruh berjihad di jalan Allah. Jihadnya harus totalitas, niatnya cuma satu, saya harus menang atau mati syahid. Ya, serem deh. Oke, nah saya coba konekin dengan surat 9 ayat 52. Nih, cita-cita dunia ini cuma ini. Surat At-Taubah ayat 52. Ya, posisi sebelah kanan, tengah-tengah. Benar nggak? Ya. Maka artinya apa? Katakanlah Muhammad, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan. Salah satu dari kedua kebaikan. Dalam kurung apa Pak? Menang atau mati syahid. Menang atau mati syahid. Lalu Pak, lanjut.
dan kami menunggu-nunggu bagi kamu bahwa Allah akan menimpakan azab kepadamu dan sisinya atau azab melalui tangan kami. Maka tunggulah, sesungguhnya kami menunggu pula bersamamu. Nah, inilah materi kita sebetulnya, Pak. Saya mau menularkan semangat satu dari dua kebaikan. Kita kerja, kita jihad, kita beramal soleh, ngangkat beras, ngasih makan anak yatim, bikin Jumat bahagia, dan lain-lain segala macam. Pilihannya cuma satu dari dua ini, menang atau mati syahid. Kalau cuma ngangkat beras, cuma sekedar ngisi waktu, sayang, benar-benar sayang. Karena nggak nyampe targetnya. Target kita cuma ini, menang atau mati syahid. Mudah-mudahan lagi gotong beras, meninggal, mati syahid, Pak. Pernah dengar nggak ceritanya Bang Irfan Bandung? Satu keluarganya dia meninggal di Sriwijaya 182, SJ 182 kan? Udah dengar cerita terakhir dari dia apa? Dia mimpi ketemu saudaranya yang meninggal, apa ibunya apa siapa yang meninggal. Terus dia bilang apa? Kami di sini bahagia. Coba bayangin. Bayangin, kita tujuannya itu. Kalau tujuannya cuma senang di dunia doang, cuma bahagia di dunia doang, semu. Saya ngisi waktu, yang penting kan pernah ya beberapa bulan yang lalu waktu saya isi di sini kan pernah saya sampaikan, bersedekah tujuannya mengharapkan ridho Allah, ya kan? Berjihad mengharapkan ridho Allah, ngasih makan orang tujuannya untuk ridho Allah. Makanya ini juga yang harus ditularkan ke para orang tua asuh kita nih. Kan orang tua asuh kita ngasih beras, pasti ada nitip doa kan, doain ya biar anak saya sembuh, doain ya biar anak saya keterima di kampus terbaik, kan begitu kan, ada ya, doain ya semoga saya dapat jodoh, doain ya semoga saya punya keturunan. Boleh nggak doa itu? Boleh, nggak ada masalah. Tapi ada yang lebih tepat diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa yang lebih tepat diajarkan oleh Allah di Al-Quran? Saya belok dulu sedikit sebelum masuk lanjutin menang dan mati syahid ya. Ini buat edukasi kita ke orang tua asuh. Bang Pan, Pak Abang. Ya, nih surat 2 ayat 272. Coba dibuka. Surat 2 ayat 272. Posisi sebelah kiri. Oke. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah. 272 Pak, itu 172 ya? 272. 272. Itu 172. Bukanlah kewajibanmu Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk. Ya. Tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Apapun harta yang kamu infakkan, maka kebaikannya untuk dirimu sendiri. Siap. Lanjut. Dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari ridho Allah. Stop di situ. Dan janganlah kamu berinfak melainkan mencari ridho Allah. Selama ini kita infak nyari anak sehat, nyari kaya, nyari dapat kerja, nyari dapat keturunan. Salah nggak? Tidak salah. Tapi sebetulnya ada yang lebih benar. Apa? Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Dan tidaklah kamu bersedekah kecuali mengharapkan ridha Allah. Oke, kita cari yang lain ya. Surat 4:114. Coba. Ya. Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah. Oke, bersedekah terus? Atau berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan. Atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Mendamaikan manusia. Barang siapa berbuat demikian. Berbuat demikian itu berarti bersedekah, berbuat baik dan mendamaikan orang lain. Ya, lanjut. Karena mencari keridhaan Allah. Mencari keridhaan Allah. Apa balasannya Pak?
maka kelak kami akan memberikan pahala yang besar. Tuh, mencari keridhaan Allah. Saya sih sebetulnya tidak menyalahkan, tapi rumusnya begini. Ini semua Allah ajarin untuk mengejarkan ridho Allah, benar nggak? Iya. Pertanyaan saya, kalau Allah ridho, bisa nggak sedekah yang 10 liter tadi, 10 kilo tadi, 100 kilo tadi, Allah balas dengan berbagai macam, salah satunya kesehatan, kekayaan, anak diterima sekolah favorit dan lain-lain, bisa nggak? Nah, kenapa kita batasin kekuasaannya Allah? Saya sedekah ya, semoga saya sehat. Mintanya satu doang, karena Allah Maha Kuasa. Ngapain kita batasin kekuasaan Allah? Jadi bahasanya sekarang saya ganti kalau kita mengharapkan menang nih, cara satu, mintanya ridho Allah. Kalau mintanya nih saya sedekah ya, bulan ini 25.000 satu anak, berarti 5 anak, keluarganya 5 orang, 25.000 kali 5, 125.000, doain ya biar kita semua sehat. Berarti kita nyempitin kekuasaannya Allah, benar nggak? Tapi kalau kita bilang berharga, doain ya supaya Allah ridho sama saya. Nah kalau Allah ridho, apa yang bisa Allah kasih? Semuanya. Jangankan sehat, jangankan kaya, jangankan jodoh, jangankan anak, bumi dan isinya bisa Allah kasih, surga Allah bisa kasih. Istri pun bisa. Bisa nambah ya kan? Nggak bisa loh. Enggak, cuma nanya doang. Kalau padi nggak bisa nambah. Kalau nambah ente nggak pulang ke rumah, ya kan? Apalagi nih, kita lihat lagi ya, surat 76 ayat 9. Surat Al-Insan ayat 9. Ayat 9. Kiri paling atas ya. Apa kan? Kiri kan? Kami Apa kanan? Kanan. Oh kanan. Kanan atas. Kanan atas. Sambil berkata, ya lanjut. Sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Keridhaan Allah. Kita ngasih makan beras terbaik buat anak yatim mengharapkan keridhaan Allah. Inilah kemenangan. Kalau cuma ngarepin sehat, dapat jodoh, bisa beli rumah, kecil banget. Dan Allah Maha Kuasa. Kenapa kita batasin kekuasaannya Allah? Allah itu bebas loh, dia yang punya bumi dan langit. Allah, ngapain kita atur-atur? Ya Allah, saya sedekah ini supaya saya bisa beli mobil ya. Allah bilang, padahal gue mau kasih mobil, plus rumahnya, plus istrinya lagi kan. Tapi karena kita mengucapnya di mulut kita hanya mobil, ya mobil doang nanti dikasihnya. Benar nggak? Kan saya pernah bahas di pertemuan pertama, kata-kata yang menyebabkan rezeki kita di langit, surat 51 ayat 22 dan 23. Ini connect semua nih materinya nih, ya, gitu. Jadi hati-hati dengan kata-kata kita, jangan-jangan yang keluar dari kata-kata kita justru membatasi rezeki kita sendiri. Kan kita sering salah di situ. Karena apa? Karena kita nggak tahu, karena kita nggak punya ilmunya. Kalau kita punya ilmunya, nggak pernah lagi kalau saya pribadi dan saya juga sudah melihat beberapa orang, kayak Ustadz Lukman juga mana pernah yang doain saya biar dia kan doanya minta doain saya supaya selamat dunia akhirat kan gitu, nggak pernah lagi minta doain saya yang spesifik gitu, nggak pernah lagi. Kenapa? Karena Allah itu Maha Kuasa. Ngapain kita batasi kekuasaan Allah dengan permintaan spesifik kita, coba? Makanya orang yang doanya lama-lama di masjid salah nggak? Enggak. Tapi wah, apa bisa? Sekarang kalau kita doa spesifik, habis sholat kita doa secara spesifik, berapa banyak sih doa kita yang bisa kita sebutin sama Allah? Terbatas. Apalagi kerja, apalagi sibuk dan lain-lain kan. Apalagi kalau yang ngojek, begitu selesai sholat, langsung di-onin, baru wah udah bunyi. Doa saya masih 15 biji lagi nih. Bukan berarti salah, saya nggak menyalahkan. Tapi ada satu kata-kata yang paling tepat menurut yang Allah ajarkan. Kan Allah bilang, aku sudah mengajarkan kata-kata terbaik, surat 39 ayat 23. Ya kan? Kata-kata terbaik adalah Al-Quran. Lah, Al-Quran udah contohin sedekah, jihad, berbuat baik, mendamaikan orang, ngasih makan, tujuannya untuk mengharapkan ridha Allah. Kalau mau menang, kita mintanya ridha Allah. Kalau mau mati syahid, mintanya ridha Allah. Oke, ini belok, ngingetin aja. Nanti kalau misalnya ada orang tua asuh ngasih sedekah nih ya, infak beras saya bulan ini, doain supaya saya sehat. Nanti sampaikan, Bu, kita minta Allah, minta keridhaan Allah ya.
Kalau Allah ridho, nanti ibu bisa disehatkan Allah. Bukan cuma sehat nanti dapatnya Bu, bisa dapat rezekinya dilancarkan juga, bisnisnya dilancarkan juga. Lama-lama kan kata-katanya berubah dia. Kita nggak usah kasih dalilnya, ntar kepanjangan nanti. Iya kan? Pelan-pelan ngasih taunya dan lainnya. Supaya apa? Supaya banyak orang yang menang nanti. Kalau orang menang, kita juga nanti kebagian jatah menangnya. Kan begitu kan semangat kita kan, intan surullaha yang surkum. Surat 47 ayat 7. Oke, kita balik lagi ke sini. Berjihad di jalan Allah, tujuannya cuma satu dari dua kebaikan, menang atau mati syahid. Jadi kita ini nggak bisa jihad dengan setengah-setengah, jihad sambilan nggak bisa. Harus menang, harus menang. Orang yang dagang harus menang. Kalau dagangnya berharap ridho Allah, harus menang. Kenapa? Allah bilang lagi surat 4 ayat 141. Surat 4 141 sebelah kanan paling atas. Orang yang menunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu apabila kamu mendapatkan kemenangan dari Allah, mereka berkata, bukankah kami atau turut berperang bersama kamu? Dan jika orang kafir mendapat bagian, mereka berkata, bukankah kamu turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang mukmin? Oke, ujung ayatnya nih yang saya tunggu. Ayo, apa itu? Wala yaj'alallahu, ujung ayat. Artinya lanjutin. Maka Allah akan memberi putusan di antara kamu pada hari kiamat. Oke, lanjut. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman. Tuh, lihat. Allah nggak akan pernah memberi kesempatan orang kafir mengalahkan orang beriman. Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah nggak akan pernah membuat orang kafir menang lawan orang beriman. Nah, berarti dasar kita berdakwah, berjihad, ngangkat beras harus pakai dasarnya iman. Benar nggak? Dasarnya iman. Dan keimanan yang hakiki kan sudah kita pernah bahas. Ustaz Luqman juga berkali-kali bahas. Salah satunya orang beriman adalah di surat 2 ayat 121, surat 4 ayat 162. Ya. Orang yang alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Orang yang beriman itu, orang yang mendapatkan Al-Qur'an, yang mendapatkan kitab, membaca Al-Qur'an dengan benar. Makanya ada guru tahsinnya di sini. Ada ustaz tahsin. Harus dibaca dengan sebagaimana mestinya, haqqa tilawati. Ulaika yu'minuna bi, itulah keimanan yang sesungguhnya. Kita ngaku beriman, sholat, puasa, baca Quran masih bla-bla. Apakah itu keimanan sesungguhnya? Belum tentu. Kalau di sini lihat, lakinir rasihuna fil ilmi minhum, tetapi orang-orang yang berilmu di antara mereka, orang berilmu. Wal mu'minuna, orang yang lakinir rasihuna fil ilmi minhum. Wal mu'minuna billahi wal coba Pak baca aja Pak. Lakinir rasihuna fil ilmi minhum. Tapi orang-orang yang ilmunya, Ya, orang mendalam di antara mereka. dan orang-orang yang beriman, Wal mu'minuna, sudah lanjut. mereka beriman kepada Al-Quran Oke. yang diturunkan kepada Muhammad dan kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelummu. Begitu pula mereka yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat dan beriman kepada Allah dan hari kemudian kepada mereka akan kami berikan pahala yang besar. Oke. Dan hari akhir. Oke. Lakinir rasihuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaikum ilaika. Ya. Orang yang berilmu, orang yang beriman, orang yang sholat, orang yang bayar zakat, orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada hari akhir, semuanya beriman sama Al-Quran. Oke. Artinya apa? Semua orang mau berilmu, mau beriman. Kita sholat kan? Sholat. Kita zakat kan? Percaya sama Allah? Percaya sama hari akhirat? Meskipun kita belum berilmu, masih pakai ilmu, tapi minimal kita sudah punya iman, sudah sholat, sudah zakat, beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Berarti apapun kita harus kembalikan ke Al-Quran. Dalilnya ini, mereka ini semua berimannya sama Al-Quran, bukan beriman sama
logika, bukan beriman sama akal. Logikanya kita sedekah melancarkan bisnis, benar nggak logikanya? Karena dalilnya juga banyak. Sedekah menyembuhkan penyakit, benar nggak? Buktinya banyak. Tapi sakit bisa sembuh karena apa? Karena ridho Allah. Banyak orang yang duitnya banyak, sedekah bermiliar-miliar, tapi sakitnya nggak sembuh-sembuh. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Ada orang yang sakit, nggak pernah berobat ke dokter, duit juga nggak punya, tapi sembuh cepat. Ada kan? Karena dasarnya sembuh sakit adalah ridho Allah. Makanya Nabi Ibrahim bilang, wa idza maridtu fahuwa yashfi. Jika aku sakit, dia yang menyembuhkan aku. Nah, kita ini semua lagi berjihad di jalan Allah menuju kemenangan atau mati syahid. Oleh karena itu, dalil yang harus kita pegang kuat-kuat adalah Quran. Kenapa? Orang berilmu, orang beriman, orang sholat, orang zakat, orang beriman kepada Allah, orang beriman kepada hari akhirat, semuanya beriman ke sini. Kalau kita punya iman yang kuat, dalil ini yang akan menang, yang bikin kita menang lawan orang kafir. Punya bisnis tetap menang, ya kan? Berapa banyak sekarang bisnis orang-orang Islam hancur oleh mereka dihancur-hancurin, kalah. Kenapa? Bukan merekanya yang hebat, kitanya yang belum beriman. Ya, jadi sekarang bukan lagi nyalahin orang, tapi introspeksi diri. Jangan-jangan bukan merekanya yang hebat, tapi kitanya yang kurang beriman. Oke? Dapat nggak ininya? Gambaran pertamanya. Nih kita hapus ya. Nah, sekarang pertanyaannya, sebelum pertanyaan gini deh. Ada pepatah Arab ya. Ini pepatah Arab bukan hadis ya. Ish kaliman aumut syahida. Hidup mulia atau syahada. Oke. Hidup mulia itu, menang itu berarti hidup mulia. Oke, ini ada dua, satu dari dua kebaikan. Kita bahas hidup mulia dulu. Mati syahid nanti kita bahas episode berikutnya. Oke, hidup mulia itu standarnya apa? Apakah hidup mulia standarnya kaya? Apakah hidup mulia standarnya bahagia? Apakah hidup mulia harus miskin? Enggak juga. Apakah orang Islam beriman nggak boleh kaya? Apakah orang beriman harus miskin? Enggak juga. Karena ada contoh Nabi Sulaiman kaya. Nabi Musa sempat tinggal di istana, habis itu miskin lagi, pernah juga. Oke, nah sekarang yang mau saya bahas adalah apa sih standarnya ini? Standarnya hidup mulia. Ini yang harus kita sama-sama introspeksi diri dulu. Nah, kalau hidup mulia standarnya adalah bahagia hidup di dunia, ya, kalau standarnya adalah ini, silakan baca surat Al-Insyiqaq 84 ayat 10 sampai 13. Coba ini masih ada. Kalau dasarnya bahagia adalah kalau dasarnya hidup mulia adalah bahagia hidup di dunia, kita baca surat ini. Fa'amman utiya kitabahu wara'a juhri. Apa artinya? Orang yang mendapatkan catatan amal dari belakang. Fasawfa yad'u subura. Apa artinya, Bu? Celaka. Kita kan sering begitu ya. Begitu dapat masalah, waduh celaka nih. Waduh, gawat nih kan gitu ya kurang lebih. Ada dapat tanda-tanda bakal celaka kan begitu kita. Lagi berangkat ke kantor, jalanan macet, waduh macet nih, alamat telat sih kan gitu. Padahal belum tentu loh, benar nggak? Tapi kalau ini mah pasti nih, karena dapat kitab dari belakang, mereka langsung tahu nih, wah celaka saya. Terus apa lanjutannya? Dia akan masuk ke dalam api yang menyala. Wayasla sa'iro, dilempar ke api yang menyala-nyala. Nah lihat ayat 13-nya coba. Innahu kana fi ahlihi masrur. Artinya? Sungguh dia dahulu di dunia berpergian
gembira di kalangan keluarganya atau yang sama-sama kafir. Nah, orang yang terima kitab dari belakang, dulunya di dunia bahagia bersama keluarganya. Ini ayat bikin kita introspeksi diri. Kalau hidup kita baik-baik saja, nggak pernah ada masalah, bahagia terus, hati-hati. Bukan berarti salah, tapi ada ciri-ciri orang yang dapat kitab dari belakang masuk neraka, dulunya di dunia bahagia. Kontradiksi nggak? Kontradiksi. Tapi bukan berarti salah, berarti saya bahagia salah dong. Enggak. Cuma hati-hati saja. Kenapa? Karena ujian kebaikan adalah hal paling susah. Benar nggak? Weh, GIB Bekasi bulan ini 100 ton. Susah nggak Pak? Susah ngelawan riaknya, susah ngelawan sombongnya, susah ngelawan bangganya, susah ngelawan sifat tafahur, saling membanggakan diri. Benar nggak? Paling susah. Kalau diuji bulan ini beras hanya 15 ton, bulan kemarin 18 ton, turun jadi 15 ton. Biasanya kita introspeksi dirinya gampang, benar nggak? Kalau udah naik dari 18 ton naik langsung jadi 100 ton, biasanya nanti muncul. Ya kan gue posting di sini nih, banyak dari sininya, gue mulai. Hati-hati. Ujian kebaikan paling susah, hafal Quran. Emang orang hafal Quran seneng? Seneng nggak? Ini saya kasih contoh kemarin saya meeting Zoom, hanya 8 orang. Satu orang di antara mereka nulis nama dengan nama binatang, karena dia suka dipanggil itu. Misalnya nih Indra sukanya dipanggil ayam, jadi saya tulis di situ ayam cemani gitu ya. Jadi saya tulis nama saya ayam cemani. Orang lain waktu itu teman saya nulis anggaplah ayam cemani. Saya hafal. Allah izinkan hafal ayatnya, surat 49 ayat 11. Jangan memanggil dengan panggilan yang buruk. Boleh nggak manggil orang dengan panggilan ayam? Nggak boleh. Meskipun saya suka dipanggil ayam, boleh apa nggak? Nggak boleh, karena perintah Allahnya jangan memanggil dengan panggilan yang buruk. Ini konsep ketaatan. Meskipun kita suka, tapi kalau Allah bilang nggak boleh, berarti kita harus ngalah, ya nurut sama Allah. Oh, saya punya prinsip Pak. Prinsip saya meskipun salah sama Allah, berselisih. Misalnya saya punya prinsip dan prinsip saya bertentangan dengan aturan Allah, ya prinsip saya harus saya ganti, benar nggak? Nggak boleh punya prinsip melawan aturan Allah. Nah, kalau saya lihat ada orang pakai nama buruk di Zoom meeting, lalu saya diam saja, dia melanggar satu ayat Al-Quran, saya melanggar lebih banyak Al-Quran, lebih banyak ayat Al-Quran saya langgar. Kenapa? Karena saya diam saja dan saya tahu. Dan orang yang tahu lalu diam saja, dosanya lebih besar daripada orang yang nggak tahu. Makanya Allah bilang di surat 4 ayat 17, innamat taubatu 'ala Allah, sesungguhnya taubat di sisi Allah, lilladzina ya'malus sayyi'at lilladzina ya'malus su'a bijahalatin tsumma yatubun, yaitu orang-orang yang berbuat dosa pada saat nggak ngerti, pada saat nggak tahu. Taubat itu lebih pantas bagi mereka yang berbuat salah saat nggak ngerti. Lah kalau udah tahu masih berbuat dosa, berarti apa resikonya? Karyawan baru belum ngerti, salah absen, diomelin nggak? Nggak terlalu lah. Oh iya, anak baru wajar. Tapi anak lama salah absen, diomelin nggak? Ya nggak Pak? Iya. Ada karyawan, bentar lagi jadi direktur ya. Amin. Ya. Jadi teman-teman semua, ujian kebaikan, punya hafalan Quran dan lain-lain. Kalau kita diam saja sama pelanggaran orang lain, dosa kita lebih banyak. Ini kalau saya diamkan saja dia dengan nama binatangnya tadi, saya melanggar banyak ayat. Surat 4, 140, surat 6 ayat 68, surat 6 ayat 69. Memang saya nggak nanggung dosa dia, tapi kan Allah bilang apa?
Wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim walakin dzikra, tetapi mengingatkan la'allahum yattaqun, agar mereka takwa juga. Kalau saya diamkan dosa saya. Surah 7 ayat 163 sampai 168. Ini kisah kaum Ila. Kaum Ila itu tinggalnya dulu di Israel, di Palestina yang sekarang jadi wilayahnya Israel. Mereka Yahudi itu kalau hari Sabtu dilarang berbisnis, dilarang nyari ikan. Ya, dilarang nyari ikan. Lalu ujian dari Allahnya, setiap Sabtu ikannya ke pinggir laut. Kalau Senin sampai Jumat, dia kalau mau nyari ikan harus ke tengah laut. Tapi kalau Sabtu ikannya di pinggir laut, coba. Tapi nggak boleh ngambil. Logikanya di mana coba? Allah tuh bisa bikin aturan buat ngecek ketaatan kita. Nggak masuk logika, ya Allah, kenapa saya dilarang orang ikannya di depan? Allah cuma ngecek, gue pengen tahu taat sama gue apa enggak. Mau dalil, silakan buka surat 2 ayat 142 143. Ini awal juz pertama, awal juz kedua, sebelah kiri paling atas ya. Dan demikian pula kami menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan ya, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Stop sampai situ, Pak. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha, dan tidaklah saya membuat, kata Allah, dan tidaklah aku membuat kiblat yang dahulu sekarang berubah ke kiblat yang baru untuk ngecek doang siapa yang betul-betul taat sama Rasulullah, siapa yang kafir lagi. Dulu orang Islam itu sholat ngadep Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad minta berdoa kepada Allah supaya pindah ke Masjidil Haram. Orang kalau udah biasa ngadep sono, tiba-tiba suruh sholat ngadep sana, ternyata ada yang kafir lagi. Benar nggak? Kita kalau biasa minum teh, tiba-tiba disuruh minum air putih, berantem nggak mau bini biasanya? Ya kan? Biasa anak saya kalau tidur biasa pakai guling, hari ini nggak pakai guling, dia nggak mau ya, benar nggak? Manusia itu punya kebiasaan kayak gitu yang kadang-kadang nggak masuk akal, benar nggak? Saya itu makan harus pakai kerupuk, kalau nggak pakai kerupuk nggak bisa. Nah, emang kalau nggak pakai kerupuk nggak bisa makan? Kan bohong banget, bener nggak? Banyak hal-hal yang di luar logika kita pakai standar, dan Allah juga pakai itu kok buat ngetes lu bener nurut sama gue apa enggak, bener taat sama saya apa enggak. Coba kita rubah, ngadep sana ngadep sini. Kalau Homer surat Al-Baqarah 219, Allah jelaskan secara logis, ada manfaatnya, ada mudorotnya, tapi mudorotnya lebih banyak daripada manfaatnya. Ada logika kan? Kalau riba, suruh ninggalin riba, secara logika riba enak apa enggak? Enak. Orang punya gaji 4 juta bisa nyicil motor, enak nggak? Enak. Secara logika riba itu kalau ditinggalin nggak masuk akal. Orang dia bilang ini, gue selama ini ngeriba santai-santai aja, kebayar aja, aman-aman aja. Di mana susahnya nih, Pak? Secara logika nggak? Tapi kenapa ditinggalin? Taat sama Allah. Kalau dulu riba mulainya dari mahal, Pak, bunganya tinggi-tinggi. Kalau sekarang mulainya dari bunga rendah-rendah, sehingga orang nggak ngerasa riba itu nyakitin orang tuh nggak ngerasa. Baru sekarang ada pinjol, ya, pinjol yang gila-gilaan, diminjam 3,6 dalam waktu 4 bulan jadi 200 juta. Nah itu gila-gilaan tuh, kembali lagi ke masa jahiliyah dulu tuh. Ya kan? Sebelum ada pinjol kan nggak pernah 3 bulan 4 bulan jadi 200 juta kan nggak pernah. Ya. Kredit kepemilikan kendaraan bermotor aja cuma setahun 4%, kan kecil banget kan, kecil banget. Jadi nggak berasa, secara logika nggak berasa. Kalau dulu, kalau pinjol ditinggal secara logika berasa, orang 3 juta dalam 4 bulan jadi 200 juta, ya logika lah. Pakai logika aja, ngapain pakai pinjol, bener nggak? Tapi kalau orang yang kreditnya dengan riba yang bunganya kecil-kecil, secara logika, saya nggak susah kok, dari gaji saya lancar kok, bener nggak? Jadi ada pelarangan-larangan Allah yang dilakukan bukan dasarnya logika, tapi dasarnya ketaatan, dasarnya keimanan. Udah jangan nanya, nurut aja. Contoh pegawai negeri, bajunya pakai baju coklat-coklat. Emang kalau nggak pakai baju putih nggak bisa kerja? Benar nggak? Kenapa BMI pakai seragam begini? Emang kalau nggak pakai seragam nggak bisa kerja? Ini bukti ketaatan doang kan Pak, benar nggak? Setiap hari Senin kita pakai seragam BMI ya.
Kalau nggak pakai, kenapa nggak pakai? Nggak nurut ente kan begitu, ya kan? Jadi teman-teman semua ada nih hal-hal yang harus diterima meskipun secara logika nggak masuk. Contohnya ini nih tadi, teman saya suka dipanggil ayam, tapi saya tahu ayatnya nggak boleh. Kalau saya diam saja, berapa banyak nih saya kena nih. Oh, balik lagi di sini tadi. Ini kaum Ila nih terbagi 3 nih. Ya, udah dilarang ngambil ikan, dia tetap ngambil ikan. Satu kelompok pertama. Tapi caranya dia ngakalin. Jumat malam taruh jaring, Ahad pagi diambil. Sabtu kan dia bilang, Sabtu kan saya nggak ngambil, saya kan taruhnya Jumat malam. Main apa? Nyari celah. Yang kedua adalah orang yang taat sama Allah, nggak mau ngambil. Tapi dia nggak peduli sama perbuatan kelompok yang pertama. Yang ketiga adalah orang yang taat sama Allah dan berdakwah, ente nggak boleh begitu. Taat sama Allah nggak boleh, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi nahi mungkarnya dikerjakan. Lalu azab turun yang dihancurkan adalah kelompok 1 dan kelompok 2, yaitu orang yang ngakalin tadi sama orang yang cuek-cuek aja. Jadi kalau tahu ilmunya terus cuek aja, masya Allah, dosanya gede Pak, azabnya gede. Jadi kalau orang-orang yang dianugerahi ilmu, apalagi teman-teman semua nih udah ngangkat beras, insya Allah kan beberapa dari kita udah ngerasain keajaiban dari Allah, benar nggak? Ada nggak? Ngangkat beras tiba-tiba yang tadinya sakit jadi sehat, benar nggak? Orang yang udah merasakan bukti dari Allah lalu dia kafir lagi, itu dosanya besar loh. Gede banget, gede banget. Itu termasuk menyembunyikan nikmat Allah. Surat 2 ayat 159 coba. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Dilaknat Allah dan dilaknat orang-orang yang melaknat. Coba baca artinya. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran. Maka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat. Nah, ya kan kita udah tahu. Saya alhamdulillah diizinkan Allah nih, tahu keterangannya. Bapak sebagian dari kita udah ngerasain buktinya langsung dari Allah. Ngangkat beras tiba-tiba sehat tanpa logika, tiba-tiba tanpa berobat tiba-tiba sehat. Kalau kita menyembunyikan itu dan nggak kita jelaskan ke orang lain, nggak kasih tahu, nggak ngajak orang, dilaknat Allah. Surat 5 ayat 113-114. Ini Bani Israel yang minta diturunkan kepada Allah makanan dari langit. Ya, kiri bawah sama kanan atas nanti 114 ya. Oke, coba baca Pak. Ingat, mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu agar tenteram hati kami dan agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami. Nah, 112-nya dia minta kan? 115 langsung, coba 114 ya, 114 atas ya. Isa putra Maryam berdoa, ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, dalam kurung yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan engkau. Berilah kami rezeki dan engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Lanjut 115. Allah berfirman, sungguh aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Oke, dikasih kan sama Allah kan? Dikasih keajaiban tuh makanan turun dari langit. Dikasih keajaiban sembuh tanpa harus ke dokter. Dikasih keajaiban rumah lunas. Entah duitnya dari mana, benar kan? Nggak beda jauh kan kejadiannya dengan itu kan? Ya, coba lanjutin apa? Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah turun hidangan itu, maka sungguh aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam. Nah, kalau kita udah ngerasain buktinya, faman yakfur ba'du minkum, barang siapa yang kafir setelah ngerasain bukti tersebut, ya kan? Fa inni u'adzibuhu adzaban la u'adzibuhu ahada minal alamin. Aku akan azab dengan azab yang orang lain belum pernah rasakan sebelumnya. Coba. Jadi teman-teman semua yang sekarang udah ngangkat beras, ngerasain mukjizatnya dari Allah nih, merasain keajaiban dari Allah gara-gara
sebulan, 2 bulan, setahun istiqomah ngangkat beras, kok tiba-tiba hidup lancar, apa segala macam masalah beres dan lain-lain gitu loh. Meskipun nggak punya kerjaan tetap, meskipun cuma dagang yang income-nya nggak pasti, tapi anak sekolah dengan sekolah yang sama, bayar listrik kebayar, kontrakan kebayar dan lain-lain, sehat, nggak pernah sakit, yang biasanya dulu sakit, lalu kafir lagi. Allah bilang apa? Kita aksi azab dengan azab yang orang lain belum pernah rasakan sebelumnya. Makanya hati-hati ini. Kita ini memang tujuannya harus menang dan mati syahid. Hari ini kita mau menang, makanya harus waspada, betul-betul waspada. Apa yang udah Allah turunkan sama kita jangan sampai kafir lagi. Iya ya, sejak Abang Fani nganter beras kok sepertinya hidup kita normal ya, lancar gitu, nggak pernah kurang. Gaji tahun lalu sama tahun sekarang bedanya nggak jauh, tapi yang tahun lalu berasa kurang, kok tahun ini kok lancar semua ya, nggak ada minus-minus gitu. Ya Bang ya, ini gue lagi tolongin lo Bang. Ya, apa ya, Bang di belakang urusannya. Kita yang udah ngerasain keajaiban dari Allah, saya berkali-kali ya Allah, berkali-kali, makanya nggak berani lagi cari cara lain, karena saya takut sama itu. Takut sama itu. Nabi Umar bin Khattab itu pernah gara-gara satu ayat langsung nggak bisa tidur 1 bulan, sakit ya. Surat Al-Haqqah ayat 30. Khudhuhu faghulluhu. Ya benar, Al-Haqqah ayat 30. Coba baca. Gara-gara itu dia nggak bisa tidur sebulan, sakit. Ngeri dia, ngeri. Ada satu lagi surat 40 kalau nggak salah. Semua akan dibalas, surat 44 ayat 16. Bikin dia juga stres. Coba bayangin. Sekarang logikanya gini. Bang Fani di kantor bikin salah. Bikin salah bukan sama perusahaan, tapi sama teman kantor. Terus teman kantornya bilang, "Bentar lu ya, pulang di rumah, pulang gua tungguin." Preman lah gitu. Karena nggak bisa berantem dalam kantor, berantemnya di luar kantor. Dan Bang Fani tahu dia preman, jagoan di situ. Kira-kira begitu mau pulang, tahu nggak Bang? Lumayan. Iya, pasti ketar-ketir. Begitu keluar kantor, dilihat bukan sendiri lagi. Tuh preman ngajak temannya 6 orang lagi. Makin keder nggak? Segitu baru diancam sama manusia. Belum diancam sama Allah. Allah bilang semua pasti aku balas, kata Allah gitu. Ya kan? Innallaha la yadzlimu mithqala dzarrah. Allah nggak akan menzalimumu sebesar zarah pun. Yang berbuat baik dibalas, yang berbuat buruk dibalas juga. Ya kan? Ini dalilnya banyak banget. Surat 6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha. Wa hum la yuzlamun. Ya, Allah sudah bilang semua yang datang dengan kebaikan aku balas dengan 10 kebaikan. Yang datang dengan keburukan aku balas dengan keburukan yang sama. Coba ya gitu. Hari ini kalau kita ngisengin orang, nyuri duit orang 1000 perak, ya tinggal nunggu nanti akan dibalas dengan yang sama. Kalau dibalas di dunia selesai sama-sama 1000-nya. Tapi kalau dibalas di akhirat 1000 nilainya berapa banyak pahala, berapa banyak dosa itu. Nggak tahu kan? Ini ngeri banget. Jadi teman-teman semua ujian kebaikan ini paling susah. Dan kita mau menang. Menang itu kebaikan apa bukan? Kebaikan. Makanya perjuangan orang yang pengen menang, perjuangan orang yang pengen kebaikan ini lebih keras daripada perjuangan orang yang ujiannya kesulitan. Ujian kesulitan kesannya susah, lapar, miskin, nggak bisa bayar kontrakan, dikatain orang, dihina orang, benar nggak Pak? Tapi dihina orang sekarang ada rasanya nggak? Udah biasa aja ya. Bokek ada rasanya nggak sekarang? Biasa aja. Terlambat bayar kontrakan biasa aja nggak sekarang? Biasa aja. Belum ngerasain kan kalau nanti ada duit 1 miliar, 10 miliar di kaki gitu. Mau beli mobil duitnya ada. Belum ngerasain ya, karena itu lebih susah. Yang dulu waktu miskin begitu bilang tagihan listrik nih tanggal 20 mau jatuh tempo, oh sabar, tenang aja, ada Allah, langsung ingat Allah. Begitu udah banyak duit, ayah gimana nih mau beli mobil, yang diingat Allah dulu apa saldo dulu? Saldo dulu biasanya. Hati-hati coba, sulit, lagi enak, lagi bahagia, nginget Allah dulu itu lebih susah daripada lagi susah. Kalau lagi bahagia, lagi banyak duit, biasanya inget saldo dulu. Istri tiba-tiba datang, ayah beli beras, yang diinget
Ada nih duit nih, bayar aja. Tapi waktu susah, ayah di beras, kita minta sama Allah yuk gitu. Lebih gampang sebetulnya. Makanya Umar bin Khattab kan bilang, aku lebih suka diuji kesulitan daripada diuji kesenangan. Kalau lagi senang mah susah. Saya juga sering kok, masih berjuang, masih belajar sama-sama gitu. Kalau lagi banyak duit, paling gampang ingatnya saldo dibanding Allah. Oke? Lanjut ya, bahagia hidup di dunia. Kalau hidup mulia, standar hidupnya adalah bahagia hidup di dunia, pikirin lagi. Karena orang-orang yang masuk neraka kebanyakan di dunianya bahagia. Kalau sekedar hidup mau kaya, kalau sekedar hidup mau kaya, nggak usah jadi orang beriman, Pak. Bener? Surat 17 ayat 18. Ya, barang siapa yang mengharapkan dunia menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini. Stop sampai ini. Barang siapa yang menghendaki kehidupan sekarang, kami segerakan di dunia. Ya, jadi kalau pengen kaya doang mah nggak usah pakai iman, mah. Udah, cari aja semaunya. Allah segerakan, janjinya Allah segerakan. Makanya orang kafir kaya-kaya. Orang yang nggak beriman kaya-kaya, wajar, nggak usah aneh-aneh. Tapi apa yang Allah siapkan berikutnya? Apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki, kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Iya. Kalau berharap dunia disegerakan, lalu disiapkan neraka jahanam nanti di akhirat. Kan kita sudah sepakat prioritas hidup kita adalah akhirat, baru dunia. Oke? Nah, lalu kita lihat ayat 19-nya. Dan barang siapa menghendaki kehidupan di akhirat dan berusaha ke arah itu dengan bersungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Nah, ada nggak kata-kata disegerakan? Nggak ada. Makanya jangan ngeluh orang beriman kok miskin-miskin, nggak usah ngeluh. Kita ingat janji Allah lagi surat 4 ayat 141. Orang beriman nggak akan kalah lawan orang kafir. Meskipun tidak segera kayanya, meskipun tidak segera suksesnya, santai. Karena Allah janji apa? Dibalas dengan balasan yang baik. Yang baik. Balasan yang baik itu apa? Ya terserah Allah, nggak usah pusing-pusing, Pak. Nanti dibalas Allah. Balas apa? Nanti kaya, urusan Allah. Allah mau balas kaya, Allah mau balas surga, Allah mau balas nggak pernah sakit. Saya sejak hijrah tahun 2017 sampai sekarang nggak pernah ke dokter, nggak pernah bayar dokter. Duit nggak punya, tapi nggak pernah bayar dokter. Dulu duit banyak, tapi tiap hari ke dokter. Coba rasanya kayak apa? Ya kan? Banyak orang yang berpikir, iya sejak hijrah saya miskin. Iya, tapi meskipun miskin ente nggak pernah ke dokter. Iya juga ya, baru sadar ya. Banyak orang-orang yang lupa, ternyata memang dia miskin, memang uang di kantongnya nggak sebanyak dulu, tapi nggak pernah ke dokter, Pak. Tapi nggak pernah sering kecelakaan gitu. Dulu waktu masih belum hijrah, bentar-bentar kecelakaan, naik motor jatuh, bawa motor orang jatuh, gantiin motor orang, bawa mobil orang, lecetin mobil orang, bayar mobil orang, ya kan? Sejak hijrah pakai motor aman, pakai mobil orang aman, dia sendiri nggak pernah sakit, kan itu berapa duit udah? Ya nggak? Kalau dihitung pakai uang berapa duit itu penghematannya dia? Ini yang orang lupa, ini orang yang sering nggak ingat. Dan Allah nggak bilang mereka yang menghendaki akhirat, nggak dibilang disegerakan. Aku balas dengan balasan yang baik. Balasan yang terbaik adalah surga, benar nggak? Surga. Jadi nggak apa-apa lah di dunia susah, meskipun kita tetap berjuang untuk sukses. Faiza farakta fansab. Orang beriman itu faiza farakta fansab. Jika sudah selesai satu urusan yang satu, mengerjakan pekerjaan yang lain dengan
tekun. Jadi nggak ada tuh orang beriman males-malesan. Udah selesai satu urusan, adalah istirahat dulu lah 3 hari. Nggak ada, Pak. Orang beriman tuh kerjanya gesit, selesai satu urusan, lanjut urusan yang lain. Nggak banyak, udah beres ya, nih bulan ini GIB alhamdulillah 15 ton. Kita bolehlah istirahat dulu lah 2-3 hari. Nggak bisa, tanggal 1 mulai lagi, gas lagi, bener nggak Pak? Nggak bisa, ngerem-ngerem tuh nggak bisa. Orang yang nunda-nunda itu adalah bukan orang beriman. Orang beriman itu kerjanya sepenuh hati, Pak. 22:31. Coba baca surat Al-Hajj ayat 31. Kalau mau menang, ini konsepnya. Kedua, 3, 1. beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa menyebutkan. Oh, sorry, bukan yang ini berarti. Surat 73 Al-Muzammil ayat 8. Sebutlah nama Tuhanmu Wazkur isma rabbika. Lanjut. dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Nah, beribadahlah dengan penuh ketekunan. Buat orang beriman, kerja, dagang, semuanya harus jadi ibadah. Benar nggak? Ngojek harus jadi ibadah. Ngangkat beras harus jadi ibadah, jelas. Ya kan? Jualan bawang harus jadi ibadah. Semuanya ibadah. Dan ibadah harus dengan ketekunan. Nggak bisa males-malesan, santai-santai jalan. Kalau orang males sama orang tekun kelihatan dari mana? Nggak usah ditanya. Lihat aja dari jarak jauh. Kalau yang jalan dari sini ke situ butuh 10 menit, kira-kira orang tekun, orang males. Bangun tidur, udah dibangunin sampai bangun tuh butuh 30 menit, kira-kira orang males apa orang tekun? Males. Iya. Jadi kalau orang mau jadi tekun, rubah dulu cara jalan, rubah dulu cara bergerak, harus gerak, harus cepet. Itu kelihatan dari situ. Nanti pergerakan tubuh ini akan merespon kita untuk alam bawah sadar untuk merespon jadi lebih tekun. Orang kalau udah males, geraknya lambat, makin males nggak? Tapi kalau orang males disuruh cepet, lama-lama bergerak, Pak. Lama-lama bergerak. Saya ini dulunya termasuk males. Ibu saya bilang, kamu nih pemalas. Tapi begitu pernah belajar di Sukabumi itu, di Sukabumi menuju Cigombong itu ada yang namanya pelatihan OISKA buat dikirim ke Jepang. Di situ nggak bisa lama, semuanya harus cepat. Semuanya harus cepat. Pendidikan ala Jepang di OISKA Sukabumi sekarang udah tutup. Keluar dari situ, makan saya 2 menit selesai. Tapi ini berefek panjang, jalan kakinya cepat, kerja cepat dan lain-lain. Yang tadinya saya lama banget. Saya ingat banget lah, ya Allah, saya ini dulunya kayak begini gitu. Tapi begitu belajar di situ, dan di situ belajarnya nggak pakai Quran lah. Karena orang Jepang kan nggak pakai Quran. Tapi ternyata ngefek. Ya, kita ini orang beriman nih kalau mau menang kerjanya harus tekun, nggak bisa tunda-tunda, nggak bisa males-males. Jadi kalau mau hidup mulia, ngarepnya harus ngarep akhirat, ngarep ridha Allah, terus tekun. Jangan tunda-tunda, jangan males-males. Oke? Ini janji Allah di ayat 20. Allah itu maha adil, Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Mereka yang mengharap dunia dapat, orang yang mengharap akhirat juga dikasih. Itu ayat 20. Jadi meskipun kita tidak disebut sama Allah disegerakan, orang yang mengharap akhirat nggak ada kata-kata disegerakan, tapi tetap dapat bagiannya. Nggak usah khawatir. Nah, terakhir surat 25 ayat 43, surat 45 ayat 23. Sudahlah engkau Muhammad melihat orang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya. Oke. Apakah engkau menjadi pelindungnya? Keinginan menjadi
Tuhan. Pernah lihat nggak orang-orang yang kayak gini? Keinginannya menjadi Tuhannya. Saya pengen punya motor. Motor saya harus motor Ninja yang 60 juta. Dia cuma bisa beli Beat. Stres nggak ya kira-kira? Stres. Saya pengen punya apa itu kemarin yang kira BTS mil, ngantri sampai banyak panjang-panjang begitu, nggak kebagian, marah-marah. Ada nggak kayak gitu? Nah, kalau mau menang jangan begini. Ini sama nih ayatnya. Ini juga keinginan menjadi Tuhan. Orang-orang yang mau menang hidup mulia jangan menjadikan keinginannya menjadi Tuhannya. Saya ini nggak bisa jalan ke kantor kalau nggak naik mobil. Begitu nggak ada duit, stres deh. Ya, saya ini nggak bisa ke pasar kalau nggak naik motor. Saya ini nggak bisa ke masjid kalau motor nggak ada. Saya jalan kaki, saya sholat di rumah aja deh. Apa kayak gitu? Jangan sampai kita punya ini. Nih, hati-hati di sini. Mau gimana mau menang? Kalau kita menjadikan keinginan kita, nafsu kita jadi Tuhan kita. Cuma gara-gara nggak ada motor, sorry bro, motor gua nggak ada, jadi gua nggak ikut ngantar beras ya. Emang ngantar beras harus pakai motor? Kalau nggak ada motor kan bisa bilang, Pak saya nggak ada motor, nebeng mobil situ bisa nggak? Iya kan? Pak saya sorry nggak punya Android, jadi saya nggak bisa posting. Tapi kota punya. Ini banyak orang-orang yang kayak gini. Maaf nih, saya nggak datang ke sini. Sorry, soalnya nggak ada makanannya. Sorry nih, saya nggak ngisi kajian, soalnya nggak ada minumnya. Masalah ya? Ya, bercanda itu, tapi serius. Ya, jadi kita berharap menang atau mati syahid. Berjuang di jalan Allah pilihannya cuma dua, menang atau mati syahid. Hari ini kita belajar menang. Rangkaian-rangkaian materi-materi 2 bulan, sebulan yang lalu ini kalau dihubung-hubungkan dan dipraktekkan, insya Allah kita punya peluang menang yang besar. Kenapa? Karena kita taat pakai aturannya Allah, aturan Quran. Dan Allah sudah bilang 17:45, wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainakum wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. 17:45. Allah akan bikin hijab, batas yang tidak terlihat antara orang yang baca Quran dengan orang yang enggak baca Quran, dan dengan orang yang kafir. Enggak mungkin kalah. Tapi kalau hari ini kita masih sering kalah, berarti kesimpulannya kita belum punya iman yang maksimal. Kita belum bahas soal mati syahid. Nanti kita akan ketemu suatu saat ibadah yang pilihannya cuma dua, menang beneran sama mati syahid beneran. Menang beneran atau mati beneran. Nabi Muhammad dulu secara histori, secara sejarah ngajak perang, pernah ngajak perang nggak? Waktu masih di Mekah, masih dakwah diam-diam dan lain-lain, ada pernah ngajak perang? Enggak. Begitu di Madinah, ngajak perang apa enggak? Terima kasih Bang Fani. Nabi Muhammad setelah di Madinah ngajak perang apa enggak? Ngajak perang? Orang Islam nggak pernah ngajak perang ya, ini harus digarisbawahi. Orang Islam itu, orang beriman itu perang karena diperangi. Kita ini nggak pernah ngajak perang, tapi diperangi. Jadi kalau ada yang bilang di sana Islam itu radikal, ngajak perang itu bohong, itu hoax itu. Saya mau kasih satu aja sebagai penutup. Orang Yahudi itu dulu bisa membunuh Nabi dalam satu pagi. 60 Nabi dibunuh satu pagi. Sore dia bakar-bakar ayam sambil ketawa-ketawa, padahal habis ngebunuh Nabi 60 orang. Pertanyaan saya, zaman sekarang hari ini masih ada nggak pembunuhan Nabi? Masih ada? Ada. Masih ada? Nabinya sudah nggak ada Pak, tapi Nabi itu kan pembawa berita. Sekarang yang dibunuh apanya? Beritanya yang dibunuh Pak. Berapa banyak berita tentang Islam yang dibunuh sekarang jadi berita jelek tentang Islam, benar nggak? Islam radikal, Islam teroris dan lain-lain. Islam rahmatan lil alaminnya nggak kedengeran sekarang. Islam sekarang apa disebutnya? Kadrun, kadal gurun dan lain-lain. Ya. Jadi sampai saat ini sunatullah itu nggak pernah berubah. Surat 33 ayat 62. Kamu tidak akan mendapati perubahan dalam sunatullah.
Surat 33 ayat 62. Jadi sampai kapanpun sunatullah itu akan terjadi terus. Dulu ada pembunuhan Nabi, sekarang ada, tapi pembunuhan beritanya, Nabinya sudah close, sudah tutup. Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Tapi kan beritanya tentang Islam kan sampai sekarang dibunuh terus, Pak. Karakter. Pembunuhan karakter dan lain-lain. Sampai sekarang masih ada. Nah ini yang akan kita bahas di berikutnya. Mati syahid. Satu dari dua kebaikan. Hari ini kita belajar menang, tapi bukan menang dalam perang fisik beneran. Suka atau tidak suka, kita pasti sampai ke situ. Bukan karena kita ngajak perang, tapi karena kita diperangi dan kita harus bertahan. Orang Palestina itu diperangi, benar nggak? Dan mereka bertahan. Lalu kalau disuruh pindah, hijrah dong. Nabi Muhammad aja hijrah. Nggak bisa, sunahnya beda, sunatullahnya beda. Nabi Muhammad waktu di Mekah ditindas dan lain-lain nggak pernah ngelawan. Kenapa? Karena belum nyampe ininya. Ayat. Ya selain ayatnya belum nyampe, memang belum bisa. Gimana perang orang Nabi Muhammad belum punya wilayah kekuasaan? Kan Nabi Muhammad masih di Mekah, ya kan? Masih di Mekah. Yang musuhnya ada di situ. Lah kalau mau perang ada di situ ya udah pasti kalah. Udah kita nggak usah perang dulu lah. Kita ngalah aja dulu. Saya begitu pindah ke Madinah sudah punya wilayah, sudah punya teritorial, wilayahnya dia sendiri. Lalu orang kafir Quraisy ngajak perang, dia dilayanin lah. Nah Palestina itu sudah punya wilayah. Justru wilayahnya dia yang sekarang diambil oleh Israel. Sudah sunatullahnya dia ngelawan. Makanya kalau dianya hijrah, salah malah itu larinya 8-16, lari dari peperangan, lari dari medan perang. Hari ini yang ketemu jihad real seperti mereka, menang atau mati, adanya di Palestina. Nggak tahu di Indonesia. Nggak tahu di Indonesia. Apakah terjadi di zaman kita, terjadi di zaman anak kita atau cucu kita nggak tahu. Tapi nggak usah ditakut-takutin, secara sunatullah pasti terjadi. Bukan karena kita merangin ya, tapi karena kita diperangi. Sekarang kan udah terasa. Nah ini yang akan kita bahas di episode berikutnya. Mudah-mudahan teman-teman berani bahasa ya. Kalau saya sih berani-berani aja. Karena apa? Karena saksinya Allah. Kalau Allah bilang, wah Indra nggak berani bahas nih, berarti saya takut. Nanti mikirnya dunia berarti. 19 mengharapnya dunia. Teman-teman semua, ini hadis terakhir saya bahas, hadis umat Islam akan melalui 5 masa, benar ya? Pertama adalah nubuwah, masa kenabian. Yang kedua, ini udah selesai waktu Nabi Muhammad meninggal. Khilafah nubuwah, yaitu kekhalifahan, sudah selesai zaman Ali bin Abi Thalib meninggal. Lalu mulkan Jabariyah, ini sudah selesai setelah Turki Utsmani tahun 1924 runtuh. Sekarang masuk mulkan Adol, pemimpin-pemimpin yang sesat, nggak pakai Al-Quran. Nanti Allah, ini 1, 2, 3, 4 udah terbukti kan? Tinggal 1, nanti akan kembali ke Khalifah An-Nubuwah, kembali ke masa kekhalifahan seperti zaman ini. Suka nggak suka, kita mau nggak mau, pasti terjadi. Tinggal nanti pada saat terjadi kita ada di mana? Kita ada di mana? Apakah kita ada di luar? Atau apa kita ibaratnya nonton bola di stadion? Apakah kita jadi pemainnya yang berantem di sini? Apakah kita penonton doang? Atau kita di luar jualan teh botol? Ya kan? Suka atau tidak suka kita sampai ke situ. Makanya ini saya sampaikan supaya teman-teman semua hari ini kita masih jihadnya, jihad menangnya bukan menang soal mati atau hidup, bukan. Tapi masih menang soal sukses di bisnis, sukses di dagang, sukses di kehidupan dan lain-lain. Tapi suka atau tidak suka nanti kita akan sampai ke situ. Masih ada waktu setengah jam, kalau ada yang mau bertanya silakan. Ada yang mau tanya? Nggak ada yang nanya, berarti semua kita tutup. Ya? Ustaz, Siap.
bermaksud tadi ada lumayan jatuh juga ya, yang kita sudah mendapatkan kenikmatan dari, kan dianalogikan ngangkut beras ya, kenikmatan dari ngangkut beras itu, dan kalau kita keluar akan mendapatkan laknat Allah. Keluarnya dalam segi apa? Baca dulu surat 8 ayat 16 coba. Al-Anfal ayat 16. Barang siapa yang membelakangi mereka atau mundur di waktu itu kecuali berbelok untuk sesaat, perang atau hendak siasat, bukan sesaat. Berbelok untuk siasat. Untuk siasat. Kalau berbelok sesaat berarti istirahat dulu udah apa? Perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemungkaran dari Allah, dan tempatnya ia adalah neraka jahanam. Ya. Dan amat buruklah tempatnya kembalinya. Nah, ayat itu ayat perang, Mas. Orang yang keluar dari medan perang bukan karena siasat perang, saya mundur dari situ untuk siasat perang atau bergabung dengan pasukan lain, mereka akan mendapatkan kemurkaan dari Allah. Balasannya adalah neraka. Kita sekarang lagi perang, perang kita saat ini adalah ngangkatin beras ini jihadnya kita, Mas. Makanya jihad ini nggak bisa berhenti. Antum begitu masuk berhenti, saya nggak mau ngangkat beras lagi. Sama dihukumi dengan itu, Mas. Nggak bisa berhenti. Kalau orang yang sudah nyemplung di sini nggak bisa keluar, kecuali keluar yang Allah bikin keluar. Paham nggak maksudnya? Dulu Muhammad Salah Liga Champion ya, Liverpool lawan siapa tuh? Muhammad Salah main bola terus sampai dia sakit. Setelah sakit nggak bisa main lagi, terpaksa ditarik keluar oleh pelatihnya. Nah, kayak gitu tuh, Mas. Ente harus main sampai peluit terakhir ditiup. Inilah kita. Kalau udah jihad fisabilillah nggak bisa keluar, nggak bisa mundur. Makanya Khalid bin Walid begitu, dia kan panglima perang ya. Perang kalau lawan dia menang terus dah. Kalau dia jadi pemimpinannya. Tiba-tiba Umar bin Khattab bilang, sini Khalid, ente saya ganti ya, bukan jadi panglima lagi. Kan pernah ada kejadian kayak gitu kan? Tapi setelah dia nggak panglima lagi, dia berhenti perang apa? Nggak bisa, dia lanjut terus karena dia tahu hukumnya. Kalau dia nggak perang lagi, sementara umurnya masih ada, dapat kemurkaan dari Allah. Kalau udah urusannya amal soleh, urusannya sama Allah, urusannya akhirat, kan kita udah pertanyaan awal, sudah sepakat bahwa kita memprioritaskan akhirat daripada dunia. Kitanya ngejar akhirat. Kalau kita udah bilang saya ngejar akhirat ya Allah, terus tiba-tiba di tengah jalan berhenti karena kita bukan karena Allah loh. Hukumannya dihukumi murtad, dapat kemurkaan dari Allah. Jadi ngangkat beras ini nggak bisa berhenti, Pak. Nggak bisa berhenti. Kecuali berhenti karena siasat lain. Saya dulu ngangkat beras, tiba-tiba berhenti karena disuruh ngajar, kan siasat lain ini kan, siasat lain atau bergabung dengan pasukan lain. Bang Irfan dulu ngangkat beras di Pontianak, tiba-tiba dia pindah ke Bogor, sekarang jadi apa? Jadi pembinaan. Ustadz Satria dulu ketua Paskas Bekasi, ya kan? Sekarang dia nggak ngangkat beras lagi, tapi jadi apa? Jadi tarbiyah. Berhenti nggak? Nggak bisa berhenti, Pak. Kalau berhenti hukumnya itu 816. Amal solehnya bisa berhenti. Ngasih sedekah tiap hari Jumat nggak bisa berhenti, Pak, kecuali Allah bikin berhenti. Allah bikin berhenti apa? Ya, misalnya biasanya kita ngasih sedekah Jumat pakai uang kita sendiri. Tiba-tiba Jumat ini kita nggak punya uang sama sekali. Ya mungkin Allah yang bikin berhenti. Ujian. Buat apa? Buat uji kita. Kalau bulan ini diuji karena nggak punya uang, tiba-tiba minggu depan ada uang lagi. Soalnya orang yang sudah berhenti mulainya lagi lebih susah kan, Pak? Benar nggak? Nih udah Jumat ini ngasih, Jumat ini ngasih lagi, Jumat berikutnya ngasih lagi. Tiba-tiba Jumat keempat nggak ada duit, nggak ngasih. Jumat pertama bulan depan ada duit, mulai lagi lebih susah kan? Biasanya ingatnya adalah duitnya kurang lah, udah nanti aja lah. Ini ujian dari Allah. Begitu di stop sebentar, dia mulai laginya gampang apa enggak?
Jadi berhenti itu nggak ada masalah kalau Allah yang bikin berhenti. Tapi kalau berhentinya kita yang bikin berhenti, apalagi alasan-alasan kita doang gitu, siap-siap itu hukumnya, Mas. Ya, nyesel nggak masuk gerakan infak beras? Nggak boleh nyesel juga. Inilah jihad, nggak bisa berhenti, Pak. Coba lihat siapa Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik itu sahabat yang sering berjuang bersama Rasulullah. Tiba-tiba ada satu perang yang dia lambat-lambatin berangkat. Pernah nggak dengar nggak ceritanya ini? Akhirnya dia ketinggalan. Setelah dia ketinggalan, dia nggak ikut perang. Begitu pulang dicuekin sama Rasulullah sama sahabat-sahabat Nabi lebih dari 1 bulan. Stres nggak tuh Ka'ab bin Malik coba? Tinggal di Madinah, tapi Rasulullah nggak pernah negur, nggak pernah apa, sholat bareng tapi nggak pernah ditegur, nggak pernah ditanya. Stres, Pak. Coba bayangin. Ka'ab bin Malik stres, yang tadinya perang bareng-bareng terus tiba-tiba hari itu dia nggak ikut perang. Dan nggak ikut perangnya bukan karena Allah bikin dia nggak ikut perang, karena dia lambat-lambatin berangkatnya. Misalnya kalau perangnya, oke, besok jam 10 kita kumpul ya, berangkat ya perang ya gitu kan. Terus dia berangkatnya dilambat-lambatin. Pak Adi udah bilang besok jam 10 kita ngangkat beras ya, berangkat ngantar ke sana, oke. Pak Adi lambat-lambatin, nyampainya setengah 12. Nah, sampainya jam 11. Ditinggal dong, Pak, benar ya? Besok dia minta jantung Pak. Pakai dalil Ka'ab bin Malik. Siap. Nanti dia stres sendiri kok, lihat aja. Iya, nggak usah dicaci maki, nggak usah diamin aja. Ya, kalau datang sini udah kita ngobrol dia di situ lagi. Ada dalilnya Ka'ab bin Malik. Tinggal ngopi. Ya baik. Ente kalau udah biasa ngumpul sama teman seperjuangan, tiba-tiba dicuekin, nggak enak Mas. Sedih Mas, beneran. Kecuali kalau antum di sininya cuma sesekali doang. Kalau dicuekin, ya biasa nggak ada rasanya. Tapi kalau setiap saat ngumpul, setiap saat ketemu, tiba-tiba dicuekin, ente stres. Coba diam nih, ada apa ya? Salah saya apa ya? Jadi nggak bisa berhenti. Jihad ini nggak bisa berhenti. Ya. Jadi kalau berhentinya dalam bentuk apa? Dalam bentuk apapun. Kecuali berhenti yang Allah bikin dia berhenti. Antum sakit, nggak bisa ngangkat. Antum ditugaskan oleh Allah keluar kota misalnya. Ya itu. Tapi kalau antum yang besok angkat beras nih, mah kita nginep di hotel di Bogor aja mah, biar nggak ikut angkat beras, bilang aja lagi liburan, ada urusan keluarga. Kan banyak kita begitu kan, banyak bikin alasan. Hari ini berangkat nggak? Bilang aja lagi nggak enak badan. Ntar dibikin nggak enak badan beneran, sakit beneran, lalu bilang mau ya Allah dosa saya apalah. Kemarin ente bilang ke teman-teman nggak enak badan, sekarang dibikin nggak enak badan beneran, terus dibilang kok salah saya apa? Dibilang dibikin nggak enak badan, kan dia yang minta sendiri. Lanjut, ada lagi? Cukup Mas? Ya. Nggak enak jawabannya ya? Enak, jangan agak jelek. Ada lagi? Cukup? Kita zuhur jam berapa nih? 11.58 ya? Ya, masih ada 10 menit lagi kalau ada yang mau tanya. Kalau nggak ada kita tutup doa. Jelas ya, jadi saya simpulkan sedikit, kita yang sudah memilih akhirat sebagai prioritas hidup kita wajib berjihad di jalan Allah. Dan jihad ini pilihannya cuma 2, menang atau mati syahid. Nggak bisa setengah-setengah. Jadi nggak bisa yang namanya ngangkat beras, yang penting saya adalah, nggak bisa. Ngangkat berasnya harus maksimal, sepenuh hati. Ya, nggak bisa setengah-setengah. Yang penting saya nongol, nggak bisa. Harus full 100%. Kenapa? Karena targetnya cuma 2, menang atau mati syahid. Ngangkat beras juga kalau meninggal mati syahid Pak, kan jihad itu. Jadi jangan sampai kita ngangkat berasnya setengah-setengah, begitu ternyata takdirnya turun ke kita meninggal lagi ngangkat beras, dianggap juga sama Allah setengah-setengah. Ente kan ngangkat berasnya niatnya setengah-setengah. Jadi jihadnya juga kita sebut setengah-setengah. Kan nggak mau. Jadi yang namanya jihad di jalan Allah ini cuma 2 pilihannya, menang atau mati syahid. Makanya semua amal soleh ini harus maksimal, harus sekuat tenaga, harus sepenuh hati, harus seserius mungkin. Dan
terakhir nggak bisa berhenti kecuali Allah yang bikin. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan sama-sama berdoa. Kita istighfar dulu 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita baca 2 kalimat tasbih. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Rabbana, hari ini kami berkumpul ya Allah, berkumpul di tempat yang mulia ini ya Allah, di tempat yang insya Allah mendapat ridhamu ya Allah, di tempat di kantor kami ini ya Allah, yang kami berjuang untuk memuliakan anak-anak yatim, orang-orang duafa ya Allah. Ya Rabbana, ampunilah semua dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kami yang selalu kami ulang meskipun kami sudah tahu itu salah ya Allah. Ya Rabbana, ampunilah kami atas semua kesombongan kami ya Allah, atas semua kesombongan kami yang malas belajar, malas bergerak, malas menambah ilmu ya Rabbana. Ya Allah, ampunilah kami dari semua kelalaian kami ya Allah, yang menganggap remeh semua dosa-dosa kecil ya Allah, padahal tidak ada dosa kecil kecuali menjadi besar jika terlalu sering kita lakukan ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, jika di antara kami hari ini ada yang dalam kesulitan ya Allah, mudahkanlah semua urusannya ya Rabbana. Jika di antara kami yang hari ini hadir ada yang sakit ya Allah, sembuhkanlah ya Allah. Jika di antara kami ya Allah ada yang masih berhutang, lunaskanlah ya Allah ya Rabbana. Jika di antara kami ada yang belum menikah, datangkanlah jodoh terbaik darimu ya Allah. Jika di antara kami ada yang belum mendapati keturunan ya Allah, berikanlah anak yang soleh-solehah ya Allah, hafiz-hafizah ya Rabbana. Ya Allah ya Rabbana, dari semua permintaan kami ya Allah, turunkanlah ridhomu kepada kami ya Allah. Hanya ridhomu yang dapat menyelamatkan kami di dunia dan di akhirat ya Rabbana. Jika mengandalkan amal kami ya Allah, rasanya tidak mungkin kami menerima surgamu ya Rabb. Hanya ridhomu yang dapat menghilangkan dosa-dosa kami ya Allah. Hanya ridhomu yang dapat memberikan surga kepada kami ya Rabb. Ya Allah, Allahumma inna na'malu ma nafham fa'alimna ma lam nafham. Ya Allah, kami hanya melakukan amal-amal yang kami faham ya Allah, maka ajarkanlah apa-apa yang kami belum paham. Allahumma inna na'malu ma na'lam fa'alimna ma lam na'lam ya Allah. Kami hanya mengerjakan apa-apa yang kami tahu ya Allah. Oleh karena itu ajarkanlah apa-apa yang kami belum tahu. Ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan palingkan hati kami lagi ke dalam kesesatan ya Allah. Setelah sekian waktu kami menikmati nikmatnya iman, menikmati nikmatnya Islam ya Allah. Ya Allah, jangan cemplungkan lagi kami dalam kesesatan ya Allah. Kami tidak sanggup menerima siksanya ya Rabbana. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang berbakti kepada orang tua, anak-anak yang akan membesarkan agamamu ya Allah, hafizah ya Allah. Anak-anak yang terus menegakkan syariatmu ya Rabbana. Ya Allah, jadikanlah semua amal kami ini ya Allah menjadi wasilah penghapus dosa-dosa kami di masa lalu ya Rabbana. Juga mengalir pahalanya bagi orang tua kami ya Allah, menghapuskan dosa-dosa orang tua kami ya Rabbana. Ya Allah, istiqomahkanlah kami dalam jalan dakwah ini ya Allah. Istiqomahkanlah kami dalam jihad ini ya Allah. Jangan timpakan kami beban yang terlalu berat ya Allah. Jangan timpakan kami masalah-masalah yang melebihi dari kemampuan kami ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik teman-teman semua, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi semangat dalam melakukan jihad kita, memuliakan anak yatim, mengantarkan beras-beras terbaik dari orang tua asuh kepada para penghafal Quran. Dan semoga apa yang kita lakukan hari ini mendatangkan ridha Allah bagi kita semua, dan juga ridha Allah bagi semua orang tua asuh dan semua yang terlibat dalam pergerakan-gerakan dakwah ini, gerakan infak beras ini. Dan Allah juga ridhoi pergerakan guru kita Ustadz Luqmanul Hakim dan guru-guru kita yang lain. Semoga mereka
mendapatkan keberkahan hidup dari Allah, sehingga sisa hidupnya bernilai ibadah di sisi Allah. Yang benar